Oke, masih kita ngomongin soal social distancing, seberapa penting kita menerapkan praktek social distancing ini dan seberapa efektif social distancing ini ketika kita terapkan. Bergabung melalui sambungan Skype ada Bapak Panji Hadi Sumarto, Akademisi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran dari Selandia Baru saat ini. Pak Panji, selamat malam. Pak Panji, berbicara mengenai social distancing, sebenarnya seberapa efektif sih untuk menerapkan praktik social distancing ini merujuk pada negara-negara yang sebelumnya juga sudah menerapkan hal yang sama? Iya, selamat malam Mbak Tiffany. Terima kasih sekali sudah mengundang saya. Pertanyaan yang bagus Mbak, seberapa efektif ya? Jawabannya adalah sebenarnya tergantung seberapa efektif social distancing-nya dikerjakan. Kalau social distancing-nya dikerjakan dengan efektif, dia akan sangat efektif untuk membatasi penularan. Tapi masalahnya apa itu social distancing yang efektif ya? Jadi kalau mungkin pertanyaannya social distancing itu apa? Jadi social distancing ya, artinya distancing menjaga jarak yang dilakukan secara sosial oleh banyak orang. Jadi kita rame-rame menjaga jarak satu sama lain supaya tidak terjadi penularan. Nah, seberapa efektif itu tentu pertanyaannya adalah seberapa efektif setiap anggota masyarakat bisa saling menjaga jarak. Jadi efektivitasnya bisa beragam, Mbak. Bisa berhasil, bisa tidak, tergantung implementasinya. Tapi sejauh ini memang di antara intervensi lain kita berharap ya kalau social distancing-nya berhasil, kita bisa memperlambat lajunya penyebaran COVID-19 ini. Oke, tapi tantangannya apa? Artinya tantangannya gini, ini harusnya menjadi kesadaran semua orang, semua masyarakat, tidak hanya dari pemerintah saja, tapi yang paling penting adalah bagaimana kesadaran masyarakatnya. Nah, tantangan untuk menghadirkan dan akhirnya menjadi mindset semua orang memang mulai sekarang kita memang harus social distancing gitu. Apa Pak Panji? Wah, banyak sekali tantangannya Mbak ya. Pada intinya kita harus menjaga jarak ya. Tapi prakteknya kan banyak ya. Menutup sekolah itu harapannya menjaga jarak. Karena kalau anak masuk sekolah, jaraknya dekat-dekatan. Menutup kantor, menutup tempat usaha, harapannya menjaga jarak. Tapi nggak semua orang itu bisa menjaga jarak. Kalau kita mungkin sudah mendengar keluhan ya, kalau kantor ditutup, nanti kantornya bisa jalan nggak? Betul. Tidak semua bidang usaha, tidak semua jenis pekerjaan itu bisa di-online kan. Kemudian kalau misalnya sekarang begini deh, kalau saya sekarang tinggal di apartemen cukup luas ini. Kalau ada 2 orang di sini saja saya bisa ada jarak 3 meter, 4 meter. Tapi kalau perumahan kumuh begitu ya, lingkungan kumuh, satu rumah kecil isinya 10 orang, bagaimana mau social distancing-nya? Betul. Jadi kita harus melihat bahwa ini tidak berlaku di semua tempat dan tidak berlaku untuk semua orang. Jadi tidak boleh kita hanya mengandalkan satu saja. Social distancing kita sarankan. Satu, kita berharap orang-orang bisa disiplin untuk menjaga jarak satu sama lain. Tapi social distancing saja jelas tidak cukup. Tidak ada satu intervensi yang efektivitasnya 100% untuk mencegah atau menghentikan coronavirus ini. Jadi kita harus bermacam-macam. Kebutuhan demand-nya sekarang kan maksudnya gini, dengan adanya situasi yang seperti sekarang, kita juga harus tetap memperhatikan bagaimana kebutuhan demand semua orang. Misalnya kalau di kota besar seperti Jakarta, ada yang namanya orang-orang yang memang mencari nafkah melalui ojek online. Banyak orang yang juga mengandalkan ojek online untuk mengantarkan makanan, pesan makanan, antar barang, transportasi dan sebagainya. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, kalau tadi Anda bilang tidak hanya atau tidak serta-merta social distancing itu perlu saat ini, artinya apa? Memang sekarang yang paling pantas social distancing saja cukup atau lockdown? Oke, lockdown itu sangat bermuatan sekali ya. Jadi social distancing saya tidak bilang itu jangan dikerjakan. Ini social distancing harus dikerjakan, tapi bukan satu-satunya. Artinya kita harus tambah dengan yang lain. Nah, lockdown ini teknis perbedaannya menurut saya. Lockdown ini harus ditetapkan oleh satu otoritas yang bisa melarang dan menegakkan larangan tersebut. Melarang apa? Melarang orang supaya tidak keluar, supaya tidak berpindah tempat.
Jadi katakanlah ya, dan ini lockdown levelnya bisa macam-macam ya Mbak ya. Katakanlah kampus ya, kampus bisa melakukan lockdown. Orang tidak boleh keluar masuk lingkungan kampus. Nah, lockdown ini harus ditetapkan oleh otoritas kampus, dan otoritas kampus ini harus bisa menegakkan itu. Artinya apa? Kalau ada orang yang melanggar, harus ada hukuman. Ada punishment-nya ya? Betul, karena kalau tidak ada hukuman sama aja dong. Nanti orang melanggar, apa bedanya? Jadi sama saja dengan, ya sebenarnya social distancing ya. Tapi kalau lockdown itu menurut saya sudah ada implikasi penegakan aturan gitu. Jadi kalau misalnya ini saya dengar dari teman, kebetulan dia adalah staf di Amerika sana, dia mengajar di kampus Harvard. Harvard sudah melakukan lockdown. Mahasiswa tidak boleh keluar masuk kampus, tidak boleh ke kampus, staf dan pengajar tidak boleh ke kampus. Kalau ke kampus, ancamannya adalah kartu identitasnya yang merupakan kunci masuk itu akan disita. Oke. Oh itu kan ya, jadi harus ada penegakannya ya. Kalau kita lihat di Jerman, misalnya Jerman atau Italia yang menyatakan lockdown, ada penegakan hukum. Di Jerman itu bisa dipenjara atau didenda karena dianggap melanggar undang-undang pencegahan penyakit lah semacam itu. Oke, yang Anda tahu artinya dengan negara-negara yang memang sudah sebelumnya menerapkan social distancing, atau mungkin kita ambil sampel di tempat Anda sekarang berada di Selandia Baru, seberapa seberapa efektif artinya menerapkan social distancing itu, dan seperti apa gambaran social distancing yang ada di sana? Wah, sayangnya Selandia Baru ini belum separah di tempat lain nih Mbak, kondisinya baru 8 orang yang positif ya. Tapi kalau memang masalah yang paling penting adalah social distancing ini kan sifatnya imbauan yang efektivitasnya akan sangat tergantung kepada perubahan perilaku orang per orang ya, perubahan perilaku pribadi gitu. Jadi tergantung disiplin orang per orang nih, mau nggak menjaga jarak, mau nggak diam di rumah aja, nggak pergi-pergi kalau nggak perlu. Jadi kalau misalnya sekolah ditutup, kantor ditutup, tapi piknik bareng-bareng gitu ke tempat wisata, ya sama aja jadinya nggak social distancing begitu ya. Jadi tentu akan berbeda tergantung disiplin masing-masing orang ya. Oke, baik, terima kasih Pak Panji untuk sharing informasinya, pengalamannya juga terkait dengan social distancing. Mudah-mudahan ini bisa kita terapkan dan menjadi kesadaran semua masyarakat yang ada di Indonesia ya saat ini. Terima kasih sekali lagi.